Saya ada satu pertanyaan menarik nih. Jika Anda diberikan peluang untuk memilih, apakah Anda akan memilih status, gelar, ataupun profesi yang berprestigius, atau Anda lebih memilih mementingkan penghasilannya? Nah, sekarang ini mungkin terlihat sebagai pertanyaan yang konyol, tapi yuk kita bahas sedikit lebih dalam dan saya juga ingin mendengar pendapat-pendapat Anda. Anda bisa berikan pendapat Anda di kolom komentar karena saya yakin baik saya maupun Anda akan banyak belajar dari berbagai sudut pandang yang ada di masyarakat. Yuk kita bahas lebih dalam. Jika misalnya nih, ada dua pekerjaan yang ditawarkan kepada Anda, dan Anda bisa langsung otomatis mendapatkan pekerjaannya. Pekerjaan mana yang Anda akan pilih? Ini kita hanya berandai-andai saja ya. Saya tahu analogi dan pertanyaan ini mungkin impossible atau mustahil dalam dunia nyata. Apakah Anda akan memilih pekerjaan A di mana Anda menjadi supervisor di sebuah perusahaan internasional ternama? Jam kerja Anda itu 8 jam sehari, kerjanya dari hari Senin hingga hari Sabtu. Sebagai supervisor, Anda juga memiliki bawahan dan kantor pribadi. Anda dihormati di tempat kerja Anda, dan jika Anda kerja selama 10 tahun, Anda diberikan mobil inventaris yang cukup nyaman. Itu contoh pekerjaan A ya. Atau Anda akan memilih pekerjaan B, di mana Anda ini memilih menjadi pembersih toilet. Jam kerjanya pun sama, 8 jam sehari dari Senin hingga Sabtu. Sebagai pembersih toilet, Anda bukan manajer, Anda bukan supervisor, Anda bahkan tidak memiliki bawahan. Tidak ada fasilitas inventaris, kendaraan atau apapun yang diberikan dari perusahaan. Cukup sederhana kan sebetulnya? Nah, sekarang saya yakin Anda sudah membuat keputusan dalam sepersekian detik. Ini bukan pertanyaan yang membingungkan sama sekali. Karena pada saat saya menanyakan hal ini ke teman-teman saya, jawabannya sudah sangat jelas sekali. 99% menjawab opsi A. Tapi sebelum kita bahas si 1%-nya, saya ingin menjelaskan dulu, klarifikasi terlebih dulu bahwa topik kita hari ini itu tidak ada tujuan untuk merendahkan atau menyampingkan pentingnya pekerjaan dari seorang pembersih toilet. Karena profesi apapun itu sangat penting dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Kalau tidak ada yang bekerja sebagai pembersih toilet, kan kita juga sebagai masyarakat secara keseluruhan mengalami kerepotan juga. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dulu kepada seluruh pembersih toilet yang ada di Indonesia. Atau bahkan sebetulnya di seluruh dunia. Nah, sekarang kembali lagi ke si 1% yang tadi. Nah, yang menarik dari si 1% teman saya ini, itu mereka bahkan tidak bisa menjawab pertanyaannya. Mereka malah balik tanya satu pertanyaan yang sangat krusial, satu pertanyaan yang sangat penting sekali. Mereka bertanya, gajinya piye bro? Gajinya berapa? Bagaimana tentang gajinya? Karena kita belum bahas tentang penghasilannya. Nah, di sini baru pertanyaannya menjadi menarik. Ini yang sebetulnya saya tunggu-tunggu. Karena adanya variabel baru. Jika misalnya gaji si supervisor adalah 20 juta per bulan dan gaji si pembersih toilet adalah 250 juta per bulan, apakah Anda tetap memilih untuk menjadi supervisor atau malah memilih untuk menjadi pembersih toilet? Ya, walaupun secara realita mungkin sangat sulit sekali untuk hal tersebut menjadi kenyataan, tapi ya kan kita sedang berandai-andai di sini. Pada saat ini baru teman-teman saya mulai rada bingung, mending pilih yang mana? Apakah lebih mending memilih gengsi, status sosial, kerja di posisi yang nyaman, di ruangan ber-AC, memiliki bawahan, kerja dengan pakaian bersih, dengan gaji yang cukup besar, atau lebih memilih untuk pekerjaan yang tidak ada gengsinya sama sekali, bahkan mungkin dipandang rendah secara status sosial, untuk bekerja di lingkungan yang kotor, tapi memiliki gaji yang fantastis. Walaupun ini cukup dilematis dan membuat bingung, ujung-ujungnya beberapa di antara teman-teman saya memilih untuk menjadi supervisor, walaupun gajinya lebih kecil. Alasan mereka pun sangat masuk akal. Bagi mereka, status sosial ini lebih penting dibandingkan penghasilan. Bagi mereka, bisa ke kantor dengan kemeja rapi, menggunakan dasi, sepatu mengkilap, itu penting.
Mereka mengatakan bahwa 20 juta per bulan itu pun sudah penghasilan yang cukup besar. Itu sudah menjadi beberapa kali lipat penghasilan UMR dan mereka bisa hidup nyaman dengan 20 juta per bulan. Ngapain sampai harus kerja kotor walaupun bisa dapat lebih ketika kita bisa kerja dengan kondisi bersih dan dipandang tinggi di masyarakat. Make sense banget buat saya. Bagi kebanyakan orang, untuk mendapatkan penghasilan 20 juta per bulan pun itu sudah cukup bagus sekali. Tapi di saat yang bersamaan, ada juga beberapa teman-teman saya yang mengatakan bahwa mereka lebih memilih untuk menjadi pembersih toilet. Dan alasan mereka pun juga sangat masuk akal sekali. Mereka mengatakan bahwa profesinya ataupun pekerjaannya itu tidak penting. Bekerja sesuai passion adalah omong kosong ketika kita memiliki tanggungan. Sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga mereka, mereka bersedia untuk melakukan apapun selama pekerjaannya halal tanpa melihat gengsi ataupun harga diri. Nah, ini komentar yang sangat menarik sekali. Tapi sebelum kita membahas komentar tersebut, saya ingin klarifikasi dulu ya, bahwa saya bukan mengatakan bahwa pembersih toilet adalah seseorang yang tidak penting di masyarakat ataupun menyepelekan tugas ataupun fungsi mereka. Pembersih toilet di sini hanyalah sebagai contoh pekerjaan yang pada umumnya secara sudut pandang di masyarakat mungkin dipandang sebelah mata. Karena faktanya ada banyak sekali pekerjaan ataupun profesi yang secara umum dipandang sebelah mata ataupun diremehkan oleh masyarakat, tapi memberikan penghasilan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan profesi yang berprestigius ataupun profesi yang dipandang tinggi di masyarakat. So, kita kembali lagi ke komentar teman-teman saya ini nih. Saya sangat setuju dengan pilihan yang kedua ini, terutama di zaman sekarang. Dengan perkembangan zaman sekarang yang begitu cepat, saya saja sudah tidak kuat dan pusing melihat berbagai jenis pekerjaan baru yang muncul. Di zaman sekarang, ada orang-orang yang secara profesional nih, untuk making money, untuk bikin duit, mereka akan joget di entah berantah. Nggak tahu di mana tuh, tapi mereka mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Di zaman sekarang, ada orang-orang yang secara profesional untuk mendapatkan penghasilan bulanan. Mereka membuat studio dengan HP mereka dan nyanyi di pinggir jalan. Nah, ini bukan untuk mengamen, melainkan seolah-olah membuat konser secara live. Ada juga orang-orang yang kerjanya nawarin produk seolah-olah berada di pasar selama 24 jam sehari. Padahal mereka hanya berada di ruangan yang sangat kecil. Walaupun pekerjaan-pekerjaan ini mungkin terlihat wajar bagi beberapa di antara Anda sekarang atau karena mungkin Anda ini up to date. Tapi bayangkan jika Anda harus menjelaskan pekerjaan ini kepada masyarakat di tahun 2000-an. Anda mungkin dikatakan bahwa Anda sudah gila. Bahkan hari ini pun saya yakin masih banyak di antara Anda yang tidak bisa mencerna penghasilan yang dihasilkan oleh orang-orang yang notabene-nya tidak jelas ini. Mereka mungkin diremehkan secara sosial, dianggap bahwa mereka orang-orang yang gak jelas lah. Mungkin dikatakan bahwa orang ini sedang menyia-nyiakan potensi mereka lah. Mungkin inilah, mungkin itulah. Saya juga tidak tahu apa komentar para negator terhadap mereka. Tapi saya yakin komentarnya itu banyak dan akan datang dari berbagai sudut dan penuh dengan berbagai versi. Saya secara pribadi sudah budak atau tuli mendengarkan omongan para negator. Ketika para orang negatif memberikan komentar-komentar yang tidak baik, saya sudah tidak mendengarkan sama sekali. Tapi saya yakin omongan-omongan mereka itu akan sangat menyakitkan. Zaman sekarang teman-teman ada berbagai macam profesi yang sangat amat tidak bisa dibayangkan 20 tahun yang lalu. Zaman sekarang ada profesi konten kreator, ada profesi gamer online, dan sejuta macam profesi berbeda yang 10, 15, atau bahkan 20 tahun yang lalu itu tidak masuk akal sama sekali. Hari ini masih banyak orang yang menganggap remeh profesi tersebut. Bagi orang-orang yang bergelut di profesi tersebut yang sebetulnya bukan profesi ternama, seringkali dianggap remeh di mata masyarakat. Cuman kan masalahnya 99% orang ini tidak menanyakan penghasilannya piye. Mereka tidak menanyakan berapa penghasilannya. Bagi mereka yang penting gengsi ada, udah cukup.
bisa kerja bolak-balik ke kantor, punya atasan, punya bawahan dengan gaji sekian, itu sudah cukup. Tapi hey, orang-orang yang joget nggak jelas ini atau main game secara profesional itu juga bisa kaya raya loh. Mereka bahkan bisa melebihi penghasilan orang yang kantoran. Mereka bukan cuma bisa hidup nyaman, tapi mereka bisa membeli rumah dan mobil mewah dari pekerjaan yang notabene-nya tidak jelas. Saudara-saudara, video ini dibuat tahun 2025. Kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan, profesi-profesi yang terlihat aneh ini bisa menjadi profesi mainstream. Dan mungkin bisa juga mulai diakui oleh masyarakat. Sudah semakin banyak orang yang sudah melihat dengan mata kepala mereka dan sudah merasakan hasil nyata, mendapatkan penghasilan puluhan dan bahkan ratusan juta per bulan dari profesi-profesi yang dicap oleh masyarakat sebagai profesi tidak jelas. Nah, sekarang profesi-profesi ini juga cukup beragam. Ada yang jadi selebgram lah, yang jadi konten kreator lah, MLM lah, kripto lah, live shopping lah. Wah, ini sudah sangat amat macam-macam, sudah sangat amat beragam sekali. Atau sebaliknya, bisa jadi 5-10 tahun ke depan profesi-profesi ini tidak bertahan dan orang-orang ini gagal total dan hancur karirnya. Mereka kemungkinan akan ditertawakan kembali oleh masyarakat sebagai pecundang dan orang-orang yang bodoh karena memilih pekerjaan yang aneh-aneh. Atau mungkin 5-10 tahun ke depan sebaliknya, bisa jadi mereka yang menertawakan orang-orang yang sekarang sedang mengambil profesi yang secara sosial dianggap normal. Who knows? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi esok? Tapi satu hal yang pasti, dunia ini berubah dengan sangat cepat sekali sekarang. Jika kita tidak ikut dengan perkembangan zaman, sudah pasti kita akan ketinggalan zaman. Jadul. Ini bukan berarti kalau Anda ketinggalan zaman, Anda tidak akan hidup langsung punah, puish, mati kayak gitu. Nggak juga. Kalau sekarang hidup doang mah pasti masih bisa. Tapi bayangkan, kalau sekarang TV LED itu sudah bisa Anda dapatkan dengan harga yang murah, ngapain kita ngotot untuk menggunakan TV tabung yang berat dengan kualitas yang jauh lebih rendah dan super merepotkan untuk digunakan di zaman sekarang? Yang mending menggunakan TV LED. Tapi TV LED itu kan mengikuti perkembangan zaman. Bro, tujuan utama dari pertanyaan tentang supervisor dan pembersih toilet itu adalah agar kita memiliki pola pikir yang open mind. Lebih terbuka gitu loh pola pikirnya, otaknya bisa lebih bisa memahami berbagai macam kondisi yang ada. Hari ini ada begitu banyak hal yang belum tentu kita pahami. Belum tentu kita bisa bahkan pahami kalaupun kita berusaha untuk memahami. Ya, saking rumitnya itu hal-hal tersebut. Tapi sadari bahwa hal tersebut, hal yang kita tidak pahami, belum tentu adalah hal yang salah. Bahkan bisa jadi di zaman sekarang malah kita yang jadi ketinggalan. Kita yang tidak menyadari tentang perkembangan zamannya. Mungkin kita yang mengandalkan pola pikir lama dan orang-orang di sekitar kita malah sudah keburu maju duluan dan kita yang tertinggal. Itu sangat mungkin sekali terjadi. Saudara-saudaraku, kita semua memiliki hak berpikir. Kita memiliki hak mengutarakan opini, bahkan hak untuk mengejar impian kita masing-masing. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mulai menghargai pola pikir, opini, dan tindakan orang lain. Bisa saja opini kita berbeda, bisa saja sudut pandang kita berbeda, dan bisa ada yang benar, bisa ada yang salah. Tapi bukan berarti kita perlu saling menjatuhkan. Malah sebaliknya, kita perlu saling mendukung. Kita tidak perlu berkompetisi untuk membuktikan siapa yang benar. Tapi mengapa tidak kita saling merangkul dan saling kolaborasi untuk saling mendukung? Karena kalau kita bicara hal yang sudah pasti, lebih banyak dukungan yang kita terima, Anda pasti menjadi lebih bersemangat untuk meraih hasil. So, mari kita sama-sama saling mendukung saja. Bagi Anda yang sedang bekerja di profesi yang mungkin sedang diremehkan hari ini, saya ingin memberikan Anda semangat. Saya ingin menghormati Anda karena Anda adalah pahlawan saya. Anda telah kuat menjalani profesi ini selama berbulan-bulan dan mungkin bertahun-tahun. Saya sangat mengerti penderitaan yang telah Anda alami. Anda tidak perlu khawatir. Anda tidak perlu takut. Anda tidak perlu ragu. Jika hari ini orang-orang di luar sana tidak menghargai pekerjaan Anda, it's okay. Tidak masalah karena Anda
sedang tetap berusaha untuk memberikan nafkah terbaik bagi keluarga Anda. Dan tidak ada wujud bakti yang lebih tinggi dibanding itu. Anda tidak perlu malu karena kami bersama Anda. Jika orang-orang seperti Anda tidak melakukan apa yang sedang Anda lakukan sekarang, lingkungan kita, masyarakat kita tidak akan seindah sekarang. Anda adalah pemberani dan saya ingin menghormati Anda. Tidak ada pekerjaan yang kecil ataupun besar selama kita mengerjakannya dengan ikhlas dan tulus. Dan sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda untuk memberikan, dan sebagai penutup saya ingin mengajak Anda untuk menuliskan profesi Anda dan suka dukanya profesi Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mendukung dan saling menghargai. Selamat berjuang, jangan pernah putus asa, dan sampai jumpa di video berikutnya.